Alhamdulillah, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan semuanya. Kita jumpa lagi di dalam kelas yang baru. Dan masih di dalam program yang sama, yaitu program Madrasah Ghazaliyah. Di dalam level yang baru, ini sudah masuk level 2 di dalam Madrasah Ghazaliyah. Karena sebelum kita masuk di dalam kelas ini, saya sedikit ingin menjelaskan sedikit. Sebenarnya apa sih program yang dibuat oleh Aslen ini? Saya sedikit ingin menjelaskan tentang core daripada program Madrasah Ghazaliyah ini, yang mungkin banyak bagi orang ini masih belum paham sih, apa sebenarnya program Madrasah Ghazaliyah ini apa. Sebenarnya program ini dari awal itu isyarat daripada guru saya, Ustaz Abdurrahman Segaf, Habib Abdurrahman bin Abdullah Segaf, yang sekarang di Indonesia beliau ya nih. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya. Beliau itu saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Dan beliaulah yang membuat saya masuk Ahqaf ke Jordan dan ke Malaysia. Beliau otak di balik semuanya itu. Dan ketika saya itu awal-awal ke Malaysia, dan saya sudah mempelajari ilmu kalam dengan saya Said Poda dan saya Amis CSC Malaysia. Kemudian saya ingin mengajarkan ilmu kalam. Tapi kan kalian tahu, ilmu kalam ini bukan ilmu cinta damai. Karena memang di dalam ilmu kalam itu Anda berurusan dengan umur ilahiyah. Apalagi salah satu daripada pilar ilmu kalam berkaitan tentang produk syubah. Yang Anda akan berhadapan dengan banyak sekali orang ya. Fulan berbuat batil atau mengatakan batil, Anda sebagai seorang mutakalim wajib hukumnya untuk mengkritik orang ini. Dan seperti biasa ya, orang dikritik masih tidak akan terima. Dengan bentuk apapun kritikannya itu, dengan tulisan kah, dengan video kah, dia tidak akan terima. Dan pasti akan ada rudud, ada infial itu, ada reaction daripada orang tersebut ya. Dan kita ini, kat Indonesia, Malaysia ini, kita ini tak macam orang Arab. Orang Arab ini begaduh bagi mereka itu udah kerja sehari-hari ya. Itu biasa, mereka itu biasa begaduh. Beda dengan kita, orang Indo, orang Malaysia ini kaum-kaum yang cinta damai, paham entah? Kaum-kaum yang cinta damai, selalu tak selesa dengan orang. Tak selesa lah. Jadi, ada semacam, kita mengatakannya akhlak, paham ya? Kita mengatakannya akhlak. Saya pun tidak mengatakan itu akhlak, tapi saya lebih selesa mengatakan itu adalah tabiat. Tabiatnya orang Indon, orang Malaysia semacam itu. Karena kita ini serumpun ya. Jadi tabiat itu mirip-mirip. Tabiat itu mirip-mirip. Kita tak nak gaduh. Kita orangnya ini baik, suka melayani. Jadi ketika kita ini mempelajari ilmu kalam, yang harus kita ini siap untuk begaduh karena ada rodu syubah. Ini wajib tahu, rodu syubah ini wajib. Sebab itu ilmu kalam ini kat Indonesia ini susah sedikit. Kat Malaysia pun juga sama ya. Ini ketika susah kat Indon, susah kat Malay itu sudah itu sudah resepi semacam itu. Karena memang tabiat kita tak suka untuk begaduh. Jadi ketika ada rodu syubah ini susah sedikit untuk masuk ke Indonesia. Saya cakap pasal ini kepada guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf. Saat ini susah pasal ilmu kalam ini kat Indonesia, tabiatnya bla 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 bla. Ustaz Abdurrahman mengatakan sebuah kata-kata yang itu menjadi basic daripada kelas ini. Apa itu? Ya Ali, baca ilmu kalam daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ini disukai di Indonesia, disukai di Malaysia. Buat sebuah program namanya Madrasah Ghazaliyah, di mana daripada Madrasah Ghazaliyah ini Anta mengajarkan ilmu kalam dan mantik daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Itu awal idea terhadap madrasah Ghazaliyah. Ketika Ustaz Abdurrahman mengatakan semacam itu, Madrasah Ghazaliyah ini saya semakin memantapkan. Sebenarnya apa ini Madrasah Ghazaliyah? Saya semakin masuk di sini. Akhirnya idea ini semakin jelas bahwasanya kita di dalam Madrasah Ghazaliyah ini
kita mengambil ilmu kalam dan mantik dan ulum akliyah, tidak hanya ilmu kalam dan mantik. Kita ada sesuatu yang selain ilmu kalam dan mantik yang ada pada Imam Ghazali, usul fikih dan filsafat. Dan fi'lan ya nih, Imam Ghazali ini sosok yang sempurna, sosok yang multi talent, saya cakap sosok yang multi talent. Secara fikih pun ada wasit, basit, dan khulasoh. Itu adalah kitab fikihnya Imam Ghazali. Yang nanti kitab itu ada 3 atau 4 kitabnya Imam Ghazali. Al-Basit, Al-Wasit, dan Khulasoh ini menjadi basic daripada kitabnya Imam Rafi'i. Yang nanti kitabnya Imam Rafi'i menjadi basic daripada kitabnya Imam Nawawi. Jadi Imam Ghazali juga sosok seorang faqih ya nih. Imam Ghazali pun sosok sebagai seorang sufi. Siapa yang tidak kenal tasawufnya Imam Ghazali daripada Bidayah, Minhajul Abidin, kemudian apa itu namanya Ihya Ulumuddin, seorang sufi. Dan ini yang masyhur di dalam Indonesia tentang sosok Imam Ghazali, seorang sosok sufi dan seorang sosok kurang ajar ya, ini sakti. Ini yang membuat saya itu semakin mantap dengan Madrasah Ghazaliyah. Kita memperkenalkan Imam Ghazali daripada aspek yang lain. Bukan aspek seorang faqih dan bukan aspek seorang sufi. Tapi aspek seorang filosof yang sampai sekarang orang-orang barat ya dulu fi Falakil Ghazali. Seorang filosof daripada kitabnya Tahafut wal Maqasid. Seorang usuli daripada kitabnya Syifa'ul Ghalil. Al-Asas fil Qiyas, Al-Mankhul wal Mustasfa. Seorang mantiki daripada kitabnya beliau Qistos, Mihaq, dan Mi'yar. Seorang mutakallim, seorang mutakallim ya, daripada kitabnya beliau apa? Qawaidul Aqaid, Risalah Qudsiyah, dan Iqtisad fil I'tiqad. Di beberapa ada Faisalut Tafriqah, Al-Munqidh minadh Dhalal. Ini idea daripada Madrasah Ghazaliyah, yakni Imam Ghazali bukan sosok ulama saja, tapi Imam Ghazali sebagai sosok madrasah. Yang dimana kalau anta masuk madrasah, anta akan ambil semua ilmu daripada madrasah tersebut. Betul apa tidak? Pada Imam Ghazali ada semua subjek. Sebab itu kita namakan program ini sebagai program madrasah apa namanya? Ghazaliyah. Dan memang program madrasah Ghazaliyah ini akan mencakup beberapa level. Level 1, 2, dan 3. Mantik, kalam, filsafat, dan nanti kalau bisa juga ada usul fikih. Tapi setakat ini kita fokus di mantik dan di ilmu kalam saja. Mantik sudah kita selesaikan dengan level awal Qisasul Mustaqim. Ilmu kalamnya level pertama apa? Qawaidul Aqaid. Mantik level kedua Mihaqun Nadhar, level ketiganya nanti ini kitab Mi'yarul Ilm. Mi'yar Ilm ini level ketiga daripada apa namanya? Madrasah Ghazaliyah fi ilmin mantik. Nanti setelah Qawaidul Aqaid kita akan baca Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian ada nanti Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, ada Faisalut Tafriqah, dan ada Munqidh minadh Dhalal. Semua ini adalah dalam kerangka Madrasah Ghazaliyah yang akan kita pelajari di bawah naungan Aslen Malaya ya. Ini sikit demi sikit. Konsep Madrasah Ghazaliyah ini saya kembangkan lagi di dalam madaris selain madaris apa namanya Ghazaliyah. Nanti insya Allah fil mustaqbal saya nak buat madrasah Syekh Said Foda. Yakni bagaimana kita mengambil beberapa ulum, terutama kalam, mantik, filsafat daripada Syekh Said Foda. Naqra kutub Syekh Said Foda. Kemudian madrasah kalam Nusantara yang juga diambil daripada hal ini ya, dengan arti kita membaca kitab-kitab ilmu kalam yang dikaji kitabnya di pondok-pondok Nusantara. Ya, ini apa yang dibaca daripada Ma'had Thailand, Ma'had Indonesia, Ma'had Malaysia juga ada madrasah Imam Rozi. Madrasah apa namanya? Imam Rozi. Hal-hal semacam ini yang insya Allah akan membuat sedikit ilmu kalam di Nusantara itu semakin semarak. Karena masalah ilmu kalam di Nusantara itu bukan masalah kitab, akan tapi masalah bayan. Kitab insya Allah banyak. Ilmu kalam antara hampir semua ulama punya kitab pasal ilmu kalam. Masalahnya siapa yang nak memahami kitab ini, kan di situ masalahnya. Wallahu a'lam. Jadi ini sedikit daripada sejarah madrasah apa namanya Ghazaliyah. Dulu saya sudah pernah memulai madrasah Ghazaliyah ini
dengan, kalau orang Malaysia pasti tahu, namanya Dr. Amron, namanya isi madrasah isi. Saya sudah mengajar di situ kira-kira 1 tahun lebih ya, sampai level yang pertama, dan video-video dia ada semua ya nih di YouTube. Kemudian ketika Aslen ditubuhkan, Aslen saya offer, bagaimana kalau kita buat lagi Madrasah Ghazaliyah Kat? Aslen, alhamdulillah, mula khairul zaman, menyetujuinya, dan saya Said pun sudah saya beritahu tentang Pak Said, dan beliau sangat setuju sekali dengan adanya Madrasah Ghazaliyah ini, dan alhamdulillah kita sudah selesai Qawaidul Aqaid dan Qiyasul Mustaqim di level pertama, mantik dan kalam. Sekarang kita masuk di dalam level kedua daripada Madrasah Ghazaliyah ini dengan menggunakan kitab Mihakun Nadhar. Ini kitab Mihakun Nadhar ini.